Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, peserta program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia tahun 2021. Pada sesi ini kita akan belajar tentang analisa bahaya dalam implementasi HACCP di industri pengolahan pangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisa bahaya biologi, kimia, dan fisik dalam implementasi HACCP di industri pengolahan pangan. Setidaknya ada 5 tahapan dalam analisa bahaya. Yang pertama, mengidentifikasi semua potensi-potensi bahaya, baik biologi, kimia, maupun fisik secara spesifik. Yang kedua adalah mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul, dikendalikan, dan berkembang pada setiap tahap pengolahan. Yang ketiga adalah menilai tingkat keparahan atau severity dan menentukan peluang kejadian atau probability. Yang keempat adalah menetapkan signifikansi bahaya dari resiko. Dan yang kelima adalah menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya yang signifikan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi-potensi bahaya, baik itu biologi, kimia, maupun fisik secara spesifik. Bagaimana caranya? Yang pertama, kumpulkan informasi referensi tentang karakteristik setiap bahan baku dengan potensi bahaya, baik itu biologi, kimia, maupun fisik, yang terbawa secara alami maupun yang terkontaminasi selama proses. Yang kedua adalah cari tahu bagaimana bahaya berkembang, dikendalikan, dihilangkan dalam setiap tahap. Dan yang terakhir, cari tahu bagaimana kondisi lingkungan proses, peralatan, dan pekerja untuk mengendalikan bahaya. Berikut merupakan contoh referensi prevalensi bahaya biologi yang umum ditemukan pada pangan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul, dikendalikan, dan berkembang pada setiap tahap pengolahan. Sebagai contoh, pada tahap penerimaan bahan baku, bahaya biologi yang mungkin timbul adalah bakteri E. coli yang dapat berasal dari kontaminasi silang pada saat panen dan distribusi, serta polusi dari habitat. Bakteri ini dapat dikendalikan sejak saat panen dan distribusi dengan penerapan GHP dan GDT, serta dapat dikendalikan pada saat produksi dengan penerapan GMP. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 15-45 derajat Celcius dan optimum pada suhu 37 derajat Celcius, serta pada pH 6,5-9 dan optimum pada pH 7,2-8,5. Bahaya kimia dapat berupa formalin yang mungkin saja ditambahkan pada saat penanganan. Bahaya ini dapat dikendalikan dengan garansi dari supplier dan pengujian laboratorium. Sedangkan bahaya fisik yang mungkin timbul adalah serpihan kayu yang berasal dari penanganan yang tidak bersih. Bahaya ini dapat dikendalikan dengan penerapan GHP dan GMP. Lalu bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama, kita dapat menggunakan rujukan atau referensi yang terkait. Kemudian kita juga dapat menggunakan informasi awal yang dikumpulkan ketika mengembangkan deskripsi produk. Selain itu, kita juga dapat menggunakan hasil pengujian produk yang pernah dilakukan, riwayat keluhan konsumen, informasi dari pihak eksternal, dan informasi dari rantai pangan yang berkaitan dengan bahaya pada produk akhir, produk setengah jadi, dan pangan konsumsi. Langkah ketiga adalah menilai tingkat keparahan atau severity dan peluang kejadian atau probability. Severity adalah tingkat bahaya yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Sedangkan probability adalah kemungkinan atau potensi suatu bahaya akan memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Severity dan probability terdiri dari 3 level, yaitu low, medium, dan high. Lalu bagaimana cara evaluasi tingkat keparahan atau severity?
Yang pertama, kita harus tahu tingkat keseriusan dan lama penyakit atau cedera yang ditimbulkan. Kemudian, dampak apa yang mungkin menjadi masalah lain dan kerentanan konsumen dengan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Sebagai contoh, bakteri Bacillus cereus dapat menyebabkan toksikoinfeksi. Sementara itu, bakteri Listeria monocytogenes dapat menyebabkan infeksi dan bakteri Clostridium botulinum dapat menyebabkan intoksikasi. Pada kasus lain, beberapa bakteri dapat merugikan dalam jangka panjang yang disebut sebagai gejala sisa. Misalnya bakteri Campylobacter jejuni yang dapat menyebabkan Guillain-Barré syndrome. Atau bakteri Salmonella spp yang dapat menyebabkan arteritis reaktif atau Reiter syndrome. Peluang kejadian atau probability dapat diestimasi berdasarkan pengalaman, data terakhir, rujukan atau referensi ilmiah, maupun informasi historis. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, efektivitas program kelayakan dasar yang diterapkan, kemudian frekuensi potensi bahaya pada bahan atau produk, metode persiapan, kondisi selama transportasi, kondisi selama penyimpanan, dan langkah persiapan sebelum dikonsumsi. Langkah keempat adalah menetapkan signifikansi bahaya dari resiko. Dapat menggunakan dua jenis matriks. Yang pertama, matriks severity ditambah probability, dan yang kedua, matriks severity dikali probability. Sebagai contoh, misalkan didapatkan probability bernilai low dan severity bernilai medium, maka resiko yang dihasilkan akan bernilai low. Sama halnya dengan matriks kedua, apabila didapatkan probability bernilai 10 dan severity bernilai 100, maka resiko yang dihasilkan akan bernilai 1000, yang berarti bernilai low. Berikut merupakan kategori resiko. Resiko high berarti signifikan dan berpotensi menyebabkan resiko pada kelompok konsumen sensitif terhadap alergen tertentu atau sejumlah konsumen dengan tingkat keparahan tinggi karena bahaya tertentu. Kategori resiko medium berpotensi pada konsumen dengan kekebalan tertentu di mana distribusi pangan dapat dikendalikan atau sebagai pangan siap olah sebelum disajikan atau berakibat pada gangguan kesehatan jangka menengah atau panjang. Sedangkan kategori resiko low hanya berpotensi pada sekelompok kecil konsumen dengan akibat yang tidak terlalu membahayakan. Perlu diingat bahwa bahaya yang diidentifikasi dalam suatu operasi mungkin saja tidak akan signifikan pada operasi yang lain yang menghasilkan produk yang sama. Hal tersebut dapat terjadi akibat perbedaan peralatan atau perbedaan efektivitas program pemeliharaan yang diterapkan. Langkah kelima adalah menentukan tindakan pengendalian bahaya yang signifikan. Tindakan pengendalian harus dapat mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya pada tingkat yang dapat diterima. Sebagai contoh, bahaya biologi dapat dikendalikan dengan pengolahan termal, radiasi, pengasaman, fermentasi, pendinginan, pembekuan, dan pengeringan. Bahaya kimia dapat dikendalikan dengan pengujian bahan dan produk, penolakan bahan, dan monitoring alergen. Sedangkan bahaya fisik dapat dikendalikan dengan peralatan straining dan aspirating, pemisahan mekanis, dan deteksi logam. Demikian materi tentang analisa bahaya. Kita akan segera bertemu di Zoom meeting untuk berdiskusi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.